merek baru nih, Honda Brio. Oke, mulai dari bodi, kemudian sampai ke kaki-kaki, sampai mesin ini masih kondisinya masih original semuanya, Pak. Kelihatan airnya bergetar, Pak Taufik. Tetap kita menggunakan Autel, Pak, scanner andalan kita. Ini tadi ngelewatin jalan keriting aja dia nggak timbul suara yang aneh atau misterius, Pak. Tapi saya nggak mendengar ada suara ngelitik loh, Mas. Enggak. Hah? Enggak. Iya, nggak ada suara ngelitik sobat Apedia. Pak Fajar, bagaimana Pak harganya Pak Fajar? 115. Wih, murah, Pak. Murah. Murah. Iya, Tapi overall mobil ini saya bilang oke banget lah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah di siang hari ini Yogyakarta sedikit mendung, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap berkreasi, berinovasi seperti Mas Nova tanpa henti berinovasi, ya kan? Baik Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi hari ini? Kelihatannya Mas Hardi punya mainan baru, sembako. Nah, ayo kita cek ya. Ya, ini dia. Apa ya? Wih, ada merek baru nih. Honda Brio. Oke. Nah, oke, baik. Kita cari tahu dulu Mas Hardi. Ada apa ini? Jangan-jangan Mas Hardi ini udah mulai mempersiapkan diri untuk brand-brand baru di luar Nissan Datsun ini. Oke. Sip. Nah, oke, baik. Terima kasih, Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Ya, lama nggak jumpa ya, Pak? Lama nggak jumpa dan semua subscriber tuh menanyakan Mas Hardi mana ya? Kok nggak pernah lagi nih? Iya, dan ada karena- yang bilang gini Mas, kalau nggak Mas Hardi yang ini saya nggak menonton ah. Ya, mohon maaf teman-teman karena di awal-awal bulan ini ya, bulan Juli sampai Juni kemarin saya sendiri pribadi sibuk di luar bengkel karena anak sedang Beliau mendapatkan rezeki. Ya, Dapat alhamdulillah. putri Mas ya? Ya, putri Pak. Alhamdulillah. Nambah Mas Hardi. Ya, nambah putri dan juga kakak pertamanya itu dia sedang masuk sekolah, Pak. Nah, sibuk beliau tuh. Ya, ini depan kita udah ada Honda Brio, Pak. Nah, ini Honda gimana Mas Brio Hardi ini ini? adalah mobil dengan brand yang cukup diminati ya. Baik kaula muda maupun ibu-ibu. Karena apa? Mobil ini cc-nya kecil, tentu berbarengan dengan iritnya bahan bakar yang dipakai. Wis. Kayak gitu. Nah, kenapa kita saat ini menggunakan Honda Brio ini sebagai konten kita? Karena Iya, mobil kenapa? ini mau dijual, Pak. Kita kan ada program titip jual ya. Iya, Nah, titip jual. nah, ini mobil ini mobilnya Pak Fajar, Ya. tinggal di Klaten. Nomor polisinya Klaten, Pak. Ade. Ade. Ya betul, ini pajaknya masih hidup, Pak. Kemudian ini kita cek di sini mobil ini dijual ya karena mungkin Pak Fajar ingin ganti yang tahun lebih baru. Tahun tinggi, Nah, ini ya. tahun 2015, 2015. tapi kilometernya sangat rendah, Pak. 40.000 kiloan. Masya Allah. 40.000 kilometer. 1000 kilometer Sobat Apedia. Ini berarti mobil yang memang benar-benar dipakainya cuma buat kota-kota sesuai dengan keperuntukannya city car. City car ya. Iya, betul, Pak. Dan ketika kita cek saat ini, tadi sih udah beberapa poin kita cek ya. Ya. Di sini dia sih memang kondisinya sesuai dengan kilometernya. Jadi bukan kilometer yang diturunkan, bukan. Oke, puter ya. Ya, betul. Nah, ini kita akan langsung saja, Pak, untuk memberikan kepada teman-teman yang ingin membeli atau mencari Honda Brio dengan kondisi second tapi prima, siap pakai tanpa PR banyak. Nah, mobil ini sudah cocok. Kayak gitu. Ini akan kita coba presentasikan ke teman-teman yang ingin mencari. Ini mobil ini adalah tahun 2015, manual tipe E, Satya ya. Satya, Brio dia Satya ya. Ini yang tipe E. Nah, ini dia warnanya putih dan belum pernah di repaint. Jadi mulai dari bodi, kemudian sampai ke kaki-kaki, sampai mesin ini masih kondisinya masih original semuanya, Pak. Hanya saja nanti untuk minusnya akan kita sebutkan ketika kita presentasi. Kita akan coba dulu mempresentasikan bodinya, Pak. Untuk bodi dari mobil ini sih, ini coba ya. Oke. Nah, ini bodi ini sih dia masih ciamik ya, Pak ya. Kenapa kita bilang ciamik? Karena apa? Cacatnya itu kalau kita muter ya paling di beberapa titik saja yang memang pemakaian cenderung dia berpotensi gasruk. Karena mobil ini, Pak,
terkenal sekali dengan cepernya. Meskipun dia standar, ini masih ceper, Pak. Ini standar Wah, ini standar nih, ceper sama senter saya aja, tinggian senter saya, Pak. Nah, ini sangat ceper sekali. Untuk spesifikasinya teman-teman bisa googling ya. Tapi yang jelas ini kalau kita lihat ini antara apa namanya? Dia punya ground clearance-nya ini sangat sangat pendek sekali. Akhirnya, nah ini moncong depan kirinya dia nggak seru. Kita bisa lihat teman-teman di sini, ini nggak ada dempulan sama sekali. Ini masih asli. Asli. Ini masih asli. Nggak sempat diperbaiki ya? Iya. Dan mungkin kalau mau memperbaiki ya eman-eman otentiknya, Pak. Mobil ini masih otentik. Buktinya apa kalau di asli? Nah, ini di pojok-pojokan ini masih ada garisnya, Pak. Nah, ini garis, ini adalah garis ini ya, bawaan pabrik ya. Ini sebelah kanan ini kelihatan banget. Nah, ini dia masih menggaris. Ini artinya belum pernah dicat ulang. Oke. Ini masih bawaan pabriknya. Kayak gitu. Nah, kemudian dari sisi sini spion ya biasalah. Baret-baret kecil. Ini tabrakan tidak ada tercium di mobil-mobil ini. Ini masih oke semua, Pak. Sampai di belakang sini juga masih oke. Ini kelihatan lekukan-lekukan seperti ini dia nggak terjangkau oleh gombal. Akhirnya dia bentuk kerak ya. Kerak ya. Kerak. Air ya. Iya, betul, air. Ini masih sampai emblemnya sini. Ini masih original sekali mobil ini. Lampu-lampu juga nggak ada yang pecah. Kaca juga masih utuh. Nah, untuk yang belakang sini seperti biasa baret pemakaian. Ya. Kalau untuk cat masih original. Nah, ini ada ciri khasnya, Pak. Queen-nya, Pak. Nah, kita bicara mobil ini 44.000 km. Kenapa kita katakan real? Karena kondisinya cat juga masih original, belum ada accident. Kita bisa ngeliat di bannya, Pak. Ban ini produksinya 2015. Wah, ini 44-nya, Pak. 1, 2, 3, 4, 44-nya 2015. Dan kita bisa melihat di sini ada TWI, Pak. Ya. Pas segitiga ini masih sekitar 1 mili dari batas TWI-nya. Jadi ini ban bawaan ini, Ban bawaan pabrik. Wah, bawaan pabrik, Bro. Masih original ting-ting ini, Pak. Kayak gitu. Nah, ini sambil kita sudah mengupas bodi dan juga bannya, kita sekarang masuk ke mesin, Pak. Beberapa orang ingin membeli mobil itu kan pasti kan dia akan mencari tahu apa sih PR, karena nggak mungkin mobil saya kan nggak ada PR, Pak. Iya, betul. Nah, ini akan kita bantu presentasikan ke teman-teman yang ingin membeli mobil ini. Bahwasanya mobil ini yang paling sering ya kalau kita dapati di Brio itu adalah pertama yang paling sering mengalami kerusakan dari sisi mesin itu adalah rembesan. Kita kemarin sempat ke tempatnya Mas Elin, Pak. Ya. Kan kalau di tempatnya Mas Elin itu kan ada VTEC yang beberapa sudah pernah pegang oleh Mas Elin, itu kebanyakan mereka menemukan rembesan oli di mesin. Kalau di mobil ini sangat istimewa sekali, kita nggak menemukan sedikit pun rembesan mesin atau oli mesin di area mesin maupun di transmisinya. Padahal sudah berusia hampir... Ini 2015 sampai dengan 2023, 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun. Tapi karena memang kilometernya 44.000 tadi, Pak, 40 ribuan itu tadi, itu mengakibatkan ya memang belum ada sedikit pun dari gasket maupun perpaknya itu yang mengalami nyebrang atau retakan ya. Berarti kebocoran itu bisa menandakan bahwa mobil itu sebenarnya masih asli dalam kilometer ya, betul, ya? Betul, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa ngecek, Pak, mounting. Ini dia sih sudah ambles ya, tapi belum ambles-ambles banget. Ini kita bisa saksikan. Nah, ini dia masih bisa diputar. Tapi kalau kita cek secara getaran sih dia udah mulai terasa tidak tereduksi dengan sempurna. Intinya untuk engine mounting ini kualitasnya masih 50%. 50%. Ya, 50%. Lalu kemudian kalau kita lihat supportnya di sini, ini baru. Nah, ini ya, ini baru nih, Pak. Ini baru, teman-teman. Nah, ini baru. Nah, kemudian tadi kita bicara sini ya, Pak, area sebelah kanan. Kemudian di bawahnya sini ada fan belt. Fan beltnya juga masih bagus. Dia tidak ada retakan sama sekali. Dan kalau dibilang kering, belum kering-kering banget. Oke, kemudian kita akan coba cek oli mesinnya. Momok dari mobil sekarang itu adalah oil sludge, Pak. Oil sludge ya? Ya, oil sludge. Nah, ini kita atau oli berlumpur. Oli berlumpur. Kalau ini kita bisa cek sebenarnya dari dipstick saja ini sih ketahuan. Di area sini, Pak, ini bersih ya.
Termasuk di sini. Ini oli mesinnya masih bagus, kemungkinan baru dipakai 1000 kilometeran dari sejak penggantian. Karena warnanya masih berbentuk gold, agak kehitaman dikit tapi belum atau coklat. Terus tadi Mas bilang bisa dilihat dari stick. Kalau mobil ini Ya. ciri-cirinya ada berlumpur. Berlumpur. Bagaimana caranya tadi? Iya, di stick ini Hanya- kan dilakukan lokasi ini adalah ini Pak, apa itu namanya? ada bekas-bekas. Ya, titik-titik titik-titik di mana oli itu bisa terjangkau dan mengendap di sana. Kayak gitu. Atau mungkin kita bisa ngelihat dari sini. Ya, tak ambil tangan dulu, Pak. Tuh. Masih sangat kinclong. Kita bisa melihat di bersih antara banget lubang-lubang itu, Pak. Ya. Itu masih terlihat tulisan ya, Pak, ya, di sana, Pak. Ya. Itu di sana ada tulisannya angka 1. Masih kelihatan. V1 apa tuh? V1 apa? Keren Anak panah terus ada tulisannya 1. Itu masih artinya masih bersih banget, Pak. Dalam mesinnya itu masih bisa kita baca angka di dalamnya. Dan mobil ini yang lebih unik adalah dia 1200 cc, tapi 4 silinder. Kalau kita sering lihat itu kan 1200 cc, itu kebanyakan 3 silinder. 3 ya. silinder ya. Yang March itu di Mas, belakang yang itu di dia belakang 3 ya. silinder. Sama-sama 1200 tuh. Nah, ini dia 4 silinder. 4 silinder itu apa sih keuntungannya? Keuntungannya itu dia untuk starter, Ya. kemudian idle, lebih apa namanya? Getarannya lebih kecil. Lebih kecil. Nanti akan kita buktikan ketika kita starter mobil, Pak Topik. Oke, baik. Lalu kemudian di antara mobil ini juga yang paling sering kita jumpai dia mengalami masalah adalah trouble di oksigen sensor, Pak. Dia memiliki dual oksigen ya, dual sensor ya. Dia kalau bisa katakan di mobil sekarang itu namanya air fuel-nya. Kombinasi antara udara dan juga bahan bakarnya terpantau dari sini. Kemudian di bawah sana ada oksigen sensornya. Nah, itu biasanya sih mobil-mobil minimal Euro 3 itu udah memiliki dual sensor. Ya kebanyakan sekarang udah Euro berapa ya? 5 mungkin, Pak, standarnya. Nah, ini udah lulus Euro, standar Euro. Kemudian di sini kita bisa melihat motor fan. Motor fan tadi sih kita lakukan pengecekan hidup ya. Kemudian di area radiator sendiri, kalau kita melihat di sini upper tank-nya bagus, Pak. Ini di sini nggak ada rembesan, tapi di area sini, Pak, nih ada kelihatan karat, Pak. Pak Taufik bisa ngeliat Yang ini, Pak. Ini saya tunjuk puran ya, teman-teman. oh, itu karet ya? Nah, ini karat. Ini kemungkinan besar ini dia bocor. Bocor nitik ini. Tapi dia nggak sampai yang melimpah sampai ke bawah itu. Tapi kemudian kalau ada karat seperti ini, besar kemungkinan ada air yang rembes. Tapi dengan tekanan yang sangat besar mungkin dia baru rembes. Kalau untuk tekanan suhu di bawah 110 sih masih aman, 110 derajat. Tapi itu bisa membesar, Mas? Bisa kalau buntunya semakin besar. Oke. Kemungkinan besar kan terjadi karena buntu atau mungkin karena benturan kerikil, Pak. Oh, ya betul. Nah, ini kita bisa cek di sini. Nah, Honda itu kerennya adalah dia di sini ada selangnya. Ini dia bisa buat ngukur, Pak. Ngukur ketinggian air. Ya. Ini dia masih cukup antara high dan juga low. Dia menggunakan coolant. Ini juga aman. Kulitnya hijau ya? Kulitnya hijau. Biru. Ini hijau ini. Hijau. Ini hijau. Lalu kemudian kita bisa geser ke arah sini lagi. Tadi udah dicek filter udaranya. Filter udaranya perlu dilakukan penggantian. Penggantian ya. Penggantian. Lalu kemudian untuk air aki sendiri, ini dia kurang, Pak. Kurang air aki. Air akinya kurang. Tapi ini masih bisa ditambah karena tadi dicek voltase pengisiannya 14 lebih. Kemudian standby-nya 12 volt. Ini masih Posisi aki aman. Ya. aman banget. Starter hidupin lampu masih Ya, bagus. lalu kemudian ini kita ada minyak rem. Minyak remnya masih bening banget, Pak. Ini masih bening banget. Cuma yang ini ada kopling. Ini udah mulai keruh. Lihat ya, Oh iya tuh, udah mulai agak coklat ya. udah mulai agak coklat ya. Tapi kalau yang ngeremnya sih dia bening. Nah, Baik. lalu kemudian ini sudah kita akan coba lakukan ini, Pak, apa namanya, starter. Tapi sebelum kita starter, kita pastikan dulu di kolong. Kolong itu dia tidak ada rembesan sama sekali. Ya. Oke, kita akan coba ngolong. Nah, ini di sini kering, teman-teman. Ini sambungan antara mesin dan juga transmisi, ada namanya seal crankshaft belakang. Biasanya di area sini kalau dia terjadi
ada rembesan oli itu biasanya itu bocor. Nah kalau di sini kita melihat hampir seluruh permukaan mesin ini tidak ada rembesan sama sekali. Baik dari mesin, transmisi sampai dengan as rodanya. As roda yang di sana itu kering. Oke, kemudian di sini area sini Pak Taufik. Nah ini dia ini ada dudukan kondensor. Kondensor. Ya, ini dia celahnya masih sangat jauh sekali, nggak mepet. Apa pengaruhnya, Mas? Ini nggak ada benturan karena kan mobil ini ceper Pak. Oke. Mobil ceper itu kan dia kalau di sini ada batu segini aja, kemudian dia turunan, ini pasti nabrak sport shocknya. Tapi kalau di sini kita lihat sport shocknya masih lurus. Ini dari sini sampai dari ujung kiri sampai ujung kanan, ini dia nggak ada kebengkokan. Ini mobil nggak pernah off-road ini. Nggak pernah off-road ini. Mobilnya mulus bener nih. Mulus ya. Keren. Oke, ini akan kita coba hidupkan dulu, ya? Pak. Hari Sobat Tapedi ya, dimanapun berada, mobil ini sangat menarik. Baru setengah review oleh Mas Ardi, sudah kita lihat sendiri. Suaranya idel tanpa getar ya Mas ya. Ya, Kalau 1300 agak ini ya, 1200 getar, Pak. 1200 3 silinder ya. 3 silinder getar. Tuh, ya kan? Kelihatan ya, kita bisa bandingkan kalau kita biasa review March itu yang 3 silinder dibandingkan dengan yang ini 4 silinder, ini jauh lebih tenang, anteng. Betul. Nah, yang tadi seperti saya udah katakan di sini ada engine mounting, Pak. Kalau ini saya pegang di sini, ini getarannya agak sedikit ya. Ini mungkin kita harusnya ada air, Pak. Nah, ini kita akan coba sekalian gas 2000, sekalian Pak Taufik bisa dengerin suara mesinnya ada tambahannya. Ini yang kelihatan ya getarannya ya. Oke. Siap. Saya pastikan di sini getaran ya. Kelihatan airnya bergetar Pak Taufik. Tenang. Airnya sekarang tenang. Ya. Itu karena tadi ketika dia idle kondisi ininya apa namanya? Getarannya itu kan lebih besar daripada ketika dia digas. Nah, begitu dia idle dia getar lagi. Oh ya. Ya, kemudian tadi kita gas 2000, di sini nggak ada tambahan suara klak 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 klak. Benar. Mesin istimewa sekali, Pak. Istimewa. Mobil rawatan. Jadi nggak ada sludge di sana, tidak ada kecacatan di dalamnya. Itu masih bagus banget. Kemudian soal filter udara sih. Filter udara dia sih terlihat sering dibersihkan. Jadi mungkin dia servis rutin berkala. Cuman dilala pas untuk yang saat ini kilometernya memang udah waktunya ganti filter udara. Ya murah sih filter udara, nggak mahal-mahal Pak. Iya. Lalu kemudian kita akan cek lampu-lampu ya Pak. Siap. Karena ini bukan Nissan, jadi kita nggak bisa cek IPDMR Pak. Nah, itu kalau Nissan dia otomatis ya. Otomatis. Saya akan coba lampu kota dulu Pak. Oke. Lampu kota hidup ya. Hidup. Lampu dekat, Hidup. jauh. Hidup. Oke. Kemudian sekarang hazard Pak. Hazard kiri kanan hidup. Hazard kanan kiri hidup ya. Kita akan coba wipernya karena beberapa Brio itu mengalami masalah di wipernya Pak. Ini akan kita coba washer berikut dengan wipernya. Wih, Washernya sangat mantap. kencang. Saya kesemprot di sini Pak. 3-3 ya. Raup cuci muka saya. Kenceng banget Wipernya bagus. Maksudnya motor wipernya bagus. Ya. Kalau untuk karet wiper ya relatif lah. Saat ini karena musim jarang hujan ya, kemungkinan ini belum diganti. Tapi nanti kalau musim hujan mestinya dengan wiper seperti ini harusnya diganti. Mas, karena ini masih ada sisa. fog lamp tuh. Oh iya, sebentar, fog lamp-nya belum. Ya nih, hidup nggak nih fog lamp-nya? Hidup. Hidup ya? Oke. Siap. Siap. Oke. Itu dari sisi depan Pak. Kemudian kita akan cek, mumpung masih di luar, kita akan cek visual remnya. Karena dia peleknya masih standar Pak. Jadi pelek standar itu dia untuk bawaannya ring 14 nih. Ini kan kita coba cek. Nah di sini Pak, ini ada kekurangan dari mobil ini. Dia memiliki rotor disc yang pemakanannya tidak merata. Kemungkinan mobil ini jarang dilakukan cek rem. Jarang dilakukan cek rem ya mungkin karena dalam kota-kota saja, sehingga remnya agak sedikit diabaikan. Hanya yang sebelah kiri saja sih. Tapi tadi kita putar, ini piston tidak macet teman-teman. Iya. Jadi untuk yang kasus seperti ini kemungkinan besar karena kotor sehingga dia pemakanan tidak merata. Kalau dilihat kampas remnya dia masih
sekitar dari sini Pak, kita melihatnya. Nah ini dia masih sekitar 40% ya, masih 30%an lah ketebalannya. Nah, ini nggak kelihatan Pak. Kurang kelihatan. Ya, kalau dari kamera nggak kelihatan teman. Kalau dari visual mata dia masih 40%. Oke. Lalu kemudian kita bisa ngecek di area sini. Ini mobil bukan bocor ya, tapi karena disemprot sejenis anti karat mungkin ya. Ya, ini apa Sehingga namanya, dia silikon ya? bentuknya seperti kayak bocor, padahal kalau di rabang ini kayak sejenis cairan yang mengantisipasi karat ya. Iya, betul. Kayak sejenis silikon gitu Pak. Benar. Jadi dia langsung mengkilat semua ya. Kemudian bearing roda tadi udah kita cek, bearing rodanya aman. Lalu di sebelah kanan sini Pak Taufik. Nah kalau sebelah kanan kampas sama, tapi dia punya piringan lebih rata halus ya? daripada Halus ya? yang sebelah kiri ya. Tadi kanan kiri kita putar, bannya semua berputar, artinya tidak ada kemacetan di remnya. Karena beberapa Brio itu sering mengalami kemacetan di remnya akibat dari seal kitnya yang sobek Pak, sehingga pistonnya macet. Nah kayak gitu. Kita masuk ke dalam Pak. Nah, sekarang kita masuk interior sobat Apedia. Nah, Di depan saya udah ada scanner. nah ini kita bersama Autel. Autel ya, tetap kita menggunakan Autel Pak, scanner andalan kita buat teman-teman yang mungkin mempunyai showroom udah harga mati harus punya Autel ini. Kenapa? Dengan kita punya Autel kayak gini kita bisa merepresentasikan mobil ini tidak ada masalah di elektrikalnya. Karena mobil-mobil sekarang itu udah injeksi semua ya Pak ya. Iya, benar. Dan mobil-mobil injeksi udah erat kaitannya dengan elektrikal. Betul. Dan Dan butuh alat. Butuh alat, betul. Karena untuk mengerucutkan suatu masalah tanpa kita bantuan alat Autel seperti ini, apalagi ini udah komplit sekali mulai dari mesin, airbag, kemudian sampai bodi elektrikal, sampai EPS-nya pun di sini ada, termasuk immobilizer-nya. Nah, kayak gitu Pak Taufik. Nah, ini akan kita coba. Tadi yang paling banyak masalah itu kan di motor fan-nya. Ya. Sebenarnya motor fan itu bisa kita cek tanpa scanner, yaitu dengan cara AC dihidupkan. AC kita hidupkan. Nah, ini Pak. Di sini ada lampu ya, Pak. Ya. Ini Brio beberapa ini banyak yang mati. Oh. Brio, Freed, Honda itu kita sering banget nemuin ini mati. LED-nya ini. Tapi untuk tanda AC hidup ya? tanda AC hidup. Ah. Itu ketika kita matikan gini, dia mati. Magnet kelas di sana dia nggak kerja. Tapi untuk mobil ini, ya karena kilometernya rendah ya. Langsung ya. Langsung ya. Oke, ini kita cek hembusannya. Karena Brio ini rentan juga Pak kaitannya dengan evaporator. Evaporator itu kan suatu penampang freon yang dia bisa mengkontaminasi udara sekitar menjadi dingin. Karena kalau penampangnya dingin, pasti udara sekitar dingin. Nah, ini kita bisa cek di sana kan bentuknya kisi-kisi seperti radiator, Pak. Iya, betul. Kalau dia buntu, maka dia akan mengakibatkan hembusan menjadi kurang dan juga mengakibatkan korosi atau kebocoran di evaporatornya. Ini kita bisa cek dia buntu atau enggak. Nah. Wah, Wow. ini baru satu Pak. Ya, ini dua, wah, ini tiga, empat, wis, ini kencang sekali. Kita diperbantukan dengan ini Pak. Dingin ya Mas ya? Ini dingin, Keren. teman-teman di sini dingin. Padahal di sini putarannya separuh ya. Oh, masih separuh ya? Kita separuh ya. Kita bisa ngelihat di sana magnet AC putus dan juga nyambung. Betul. Kita bisa ke depan sebentar Pak. Ya, Coba kita bisa cek dengarkan untuk ya. motor fan-nya. Tuh, motor fan-nya hidup. Berarti motor fan-nya bagus Pak. Karena beberapa Brio itu kan motor fan-nya not good ya Pak ya. Karena sering terserang ini, karena kenapa dia sering terserang? Mobil ini hanya memiliki satu motor fan. Satu motor fan ya? Dan ini mirip sama punya Datsun. Jadi mungkin karena LCGC juga ya. Ini dia punya barang mirip-mirip kualitas atau umurnya. Nah, ini ketika dia ngeklat, maka dia akan muter Pak. Karena Otomatis. ya regulator pressure sensornya mendapatkan tekanan freon. Kayak gitu. Ini sekarang mati itu berarti dia AC pun juga bekerja dengan normal. Kita bisa cek di sini. Ini dingin sekali Pak. Selang low pressure. Masuk lagi Pak. Keren. Sobat APD yang mau beli tinggal Pakai. pakai ya. Ya paling nggak tahu Ada apa yang harus PR-nya. diganti. Betul. Oke, baik. Nah, untuk evaporator aman, kemudian kipas depan aman, kita juga melakukan scan. Scan. Atau mungkin kita coba aktif tes Pak. Mungkin tadi kan kalau pemicu motor fan-nya itu hidup adalah dengan menggunakan AC. Ya. Untuk saat ini kita akan coba aktif tes dengan menggunakan scanner Pak. Ini ada radiator fan. Kita on kan. Nah, ini kita kondisi start, set parking brake, oke.
Nah, press OK untuk menghidupkan motor fan. Oke. Hidup. Motor fan-nya hidup. Jadi sobat, kita lihat aja ya, biar Mas Hardi melakukannya di sana. Ya Mas. Ini saya matikan ya Pak. Hidup. Mati. Oke, siap. Nah, Artinya apa, dia dengan kondisi kayak gini aja dia sudah bisa kedetek hidup dan juga mati. Kayak gitu. Nah, ini kan kita hidupkan kembali mobilnya. Lalu kemudian di sini ada head unit ya. Sepertinya kalau saya nggak begitu hafal, mungkin ini masih original Pak. Karena terlihat dari posisinya dia masih berada di tempatnya. Lalu kemudian ini juga ini sama Pak, LED yang kayak gini sering mati. itu untuk apa Mas? Fog lamp Pak. Oh, fog lamp. Fog lamp. Ini sirkulasi dalam, sirkulasi luar. Customer masih tetap menggunakan sirkulasi dalam. Ya. Ya begitu simpelnya untuk Brio ini. Kemudian di sini ada power outlet. Hanya saja kita nggak punya charger teman-teman untuk membuktikan ini masih hidup atau enggak. Tapi kemungkinan besar ini masih hidup. Nah ini untuk bukti berikutnya Pak Taufik. Ya. Ya tadi kan saya bilang kilometer ya. Kilometer ya. Nah ini adalah buktinya bahwasanya mobil ini kilometernya baru 44.255 km. Cek engine nggak nyala, sudah terkonfirmasi dengan scanner Tidak ada hotel. ini ya. Iya. Ini lampu-lampu juga masih bagus semua. Ketika lampu kita on kan, maka ambiennya akan meredup. Kemudian kita off kan, ambiennya akan terang Lebih kembali. terang ya. Ini berarti masih aman. Seperti itu. Siap Pak Taufik. Keren. Nah, kemudian di sini di depan kita sudah ada handbrake. Ini handbrake pun juga ini menjadi masalah Pak. Oke. Beberapa Brio itu memiliki kelemahan handbrake-nya itu mulur. Apa mulur? Lebih Kabelnya itu melar. Jadi ketika ini kita Lepas. baca misalnya rata-rata itu kan 7 klik Pak. Nah itu biasanya kalau Brio itu ada yang sampai melar. Meskipun dia udah ditarik seperti ini, Iya. ternyata belakang belum sepenuhnya mangap. Oh. Tapi itu bisa sebenarnya sih bisa kita siasati dengan menyetel ya. Cuman kalau setelannya udah mentok, dia kadang-kadang tetap nggak mau. Jadi Kalau lebih untuk tinggi berarti ya? ya, ini kalau untuk ini mobil ini kita coba tarik ya. Ya. Tuh, dia masih aman. Kita lepas. Masih ngegigit. Cuma minusnya di dalam mobil ini adalah apa? Ini karena dia menggunakan fabric, Pak. Oh iya, fabric ya. Tapi ini bisa dibersihkan Tapi masih sebenarnya. bersih kok ya. Ini hanya beberapa titik saja, teman-teman. Itu dia ada noda-noda ringan lah, bukan yang berat. Ini pemakaian lah ya. Pemakaian, betul. Tapi kalau kita lihat di sini seperti setir, ini belum ngelotok, masih kulit jeruk. Jeruknya keren nih, si jeruk-jeruk kan nih. Jeruk Betul. asli. Kemudian ini kita coba cek pintunya nutupnya masih sangat kedap, teman-teman. Kita akan coba untuk ini ya, power window. Ini dia sih auto katanya. Ternyata auto beneran, Pak. Belakang di sini buka ya. Oke, power window nggak ada masalah. Siap. Nah ini autonya hanya turun saja, jadi nggak naik. Seperti itu. Kita cek lock unlock, mirror. Oke, semuanya unlock. Ya, mirrornya kita coba Pak. Yang sebelah kiri. Wah, jalan Mas. Gerak ya. Ya. Kemudian yang sebelah kanan. Oke, hidup semua. Hidup semua ya. Hidup semua. Wih, Sip. keren. Seperti itu Pak. Nah, mungkin kita bisa ngecek ke belakang ya. Kalau untuk ya Brio sih cuma segini dua sih. Karena memang tuh. Brio ini mobilnya imut city car ya, belakang muatnya hanya buat 3 orang mungkin ya. Mungkin kalau kayak Pak Topik di belakang agak sempit. Belakangnya. Kita coba ya sobat ya. Boleh. Nah, ups. Wih, aman Mas. Aman ya? 178 kepala nggak nyangkut nih. Oke, siap. Berarti masih bisa belakang 3. Nah, tuh ini karena ini ya, apa? Ini dimundurkan setelan ya. Betul. Nah, ini Bisa maju. normal nih masih bisa nih. Oke, sip. Berarti belakang Kotak. 3 orang, kemudian depan 2 masih aman. Cuman Iya. mobilnya ceper. Oh, Jadi bisa kalau ada polisi dulu agak tinggi bisa harus hati-hati ya. nyerempet, harus hati-hati. Tapi overall mobil ini saya bilang oke banget lah. Mantap. Mas, kalau bagasi bagaimana Mas? Oh, bagasi bisa. Ayo kita lihat. Ini kalau Brio ini kan terkenal dulu pintu belakangnya kaca semua ya Mas ya? Oh iya. Nah, Ini masih kaca, Pak. hah? Masih kaca ini. Masih kaca ini. Hanya ada tambahan sedikit dari ininya. Untuk Satya ya. Wih, ini Pak.
Payung aja masuk, Pak. Sedia payung sebelum hujan. Ntar lagi hujan. Tapi intinya ini bisa buat 3 galon ya kurang lebih ya. Iya 3 galon. 3 galonnya. Bener. Meskipun aksesnya untuk masuk ke sana agak susah. Karena dia agak ke bawah ya. Karena agak ke bawah. Tapi kalau dia dari desainnya seperti ini malah galon nggak jatuh, Pak. Oh iya betul ya, galon nggak jatuh. Ada yang nahan. Kayak Nah, gitu. ini juga bagus, Soknya Mas, ya? juga. Sok ya. Soknya masih main ya. Soknya masih main. Kayak gitu. Nah ini untuk ini apa tuh namanya handle-nya. Ini bukan handle untuk buka, hanya untuk yang narik ya. Jadi bukanya dari mana? Dari sana. Atau ini ada kunci, Pak. Oh iya. Mas, Nah. ini apa Mas? Mana, Pak? Wah, ini pemanas kaca, Pak. Oh, pemanas kaca. Harusnya. Iya betul ya. Ini. Oke. Berarti aman ya kalau. Bukan, Pak, ini bukan pemanas kaca, Pak. Bukan. Ini apa nih ya? Kita tanyakan sama yang punya aja, Pak, nanti, Pak. Oh, wiper, Pak. Oh, kabel wiper. Kabel wiper. Oh iya. Karena kaca itu ya Mas ya. Iya, makanya kok pemanas kaca kan harusnya kan di sini ada ini ya. Ada ininya, cuman kali ini kan nggak ada. Karena dia kaca, akhirnya nggak ada akses untuk masuk ke motornya wiper. Oh iya betul. Ini kabelnya. Lalu kemudian ada parking sensornya. Oh, parking Karena sensor mungkin tipe depan. E ya. Tipe E udah ada parking sensornya. Mungkin belakang tadi udah dicek lampunya, Pak? Sudah. Kita Lampu-lampu. cek ulang lagi. Oh ya. Baik. Rem, Hidup, mundur, hidup, kemudian hazard, hidup, lampu kota. hidup. Oke, ya wis. Ya. Wipernya, Pak, belum? Oke, kita cek. Hidup. Oke, depan hidup. Oke, sip. Ya, hidup Mas. Nah, ini kendaraan sudah kita cek semua. Mulai dari depan, mesin, kaki-kaki, dan kita insertkan juga ya. Oh iya, Pak. Video proses pengecekan mobil ini bersama Mas Hardi, Mas Agus, Teman-teman, teman-teman lainnya. Sehingga bisa dilihat oleh Sobat Apedia bahwa ini sudah melalui proses pengecekan ya, di bengkel AHA Motor Yogyakarta. betul. Jadi kalau untuk kayak sok kaki-kaki aman semua lah. Aman semua. Aman semua. Tinggal nanti teman-teman bisa langsung ke nomornya Pak Fajar. Nah. Kita akan share khusus WA saja. Jadi beliau nggak bisa dihubungin. Tapi WA pasti bisa. Karena kenapa? WA itu kan bisa ya? ke record. WA call bisa. Call bisa ya. Baik, langsung tanyakan ke Pak Fajar ya. Mobil ini jarang sekali teman-teman. Mas Hardi. Masih Masih empuk, kerasa Pak. ya? Iya. Mas Hardi, saya masih Ya. penasaran Mas Hardi. Apa, Pak? Ini perlu kita test drive ini. Oh, boleh. Ayo. Konfirmasi kita. Ayo. Kita akan test drive ya. Ayo. Ini saya cabut dulu scanner ya, Pak. Oke. Baik, Mas Hardi. Ya, Pak. Pak Fajar ikut dong. Hah? Ikut Pak Fajar? Ayo. Ayo. Kita bersama Mas Hardi dan Pak Fajar nih. Nah. Nih, jadi kalau mau besok test drive dan nanya-nanya, orangnya ada di belakang. Ya, di belakang. Nah, Pak itu Fajar. orangnya kan. Nah, ini kita mau konfirmasi. Tadi kita udah tes ya Mas Hardi ya? Ya, Pak. Konfirmasi hasil tesnya. Harusnya tidak jauh ini ya. Tidak jauh beda. Pak, Konfirmasi. sebelumnya ini saya potong dulu, Pak. Oke. Tadi kan mobil ini ceper ya, Pak ya? Heeh, Ini dinaikin orang 3, kena polisi tidur, ternyata nggak gasro, Pak. nggak ada ini ya. Biasanya kalau Nggak ada ceper tuh tinggi. gasro ya. Iya. Ini dia nggak gasro, Pak. Tuh. Tuh, masih aman, Pak. Padahal ini orang dewasa semua nih. Di Biasanya atas kalau 60. ceper kayak tadi ya, itu biasanya kalau lihat sini gasro, Pak. Oh. Ya, Keren. jadi jangan khawatir gasro, teman-teman. Tadi yang kita khawatir, oh, ini gasro, dia ternyata enggak. Ternyata tidak. Nah, Dan masih empuk juga ya suspensinya ya. Oke, ini monggo. namanya kalau di konten AHP dia kan kita mencoba untuk melakukan test drive ya. Dulu juga ya Mas ya, ada Ya. Grand Livina putih ya. Ada Granit putih. Nah, itu juga apa namanya? Titip jual Titip ya. jual. Titip Kita udah jual, berapa unit kita ya? Test Lumayan. drive. Ya. Terus kita baru review. Hampir semua titip, ya memang semua titip jual terjual, Pak. Iya. Ya alhamdulillah kejual. Semoga mobil ini terjual dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Nah, Dan berkah, Pak, yang penting, Pak. Oke. ini benar nih kata Mas Hardi. Dingin sobat Apedia. Oh, dingin banget ini, Pak, Dingin. aslinya. Si normal. Ini baru satu loh. Satu udah angin. Ini pun juga separuh, Pak. Iya. Ini pun separuh. Jadi belum full ya. Tapi ini sudah, karena mungkin di belakang nggak ada blowernya, Pak. Jadi
memang dihantamkan kencang ke belakang sehingga belakang pun juga nggak sumuk. Iya, nggak kedapatan angin ya, dingin ya. Betul. Oke, Mas Ardi, Ya. ini bisa cerita Mas Ardi tentang kaki-kaki nih. Oke, ini kita sudah cek ya, memang kondisi untuk yang Brio ini sendiri sangat bagus karena tadi udah kita cek, ini tadi ngelewatin jalan keriting aja dia nggak timbul suara yang aneh atau misterius, Pak. Ini sih baru sedikit jalan keriting, kita akan lewatin jalan keriting yang banyak. Mudah-mudahan diizinin sama Pak Fajar. Pak Fajar ya. Boleh Pak Fajar ya, Pak Fajar ya. Boleh. Baik. Nah, kalau dari hasil pengecekan harusnya di jalan keritingnya agak berat pun tidak ada ini Mas Ardi ya. Ya, tidak bunyi, Pak. Ini pun steering rack-nya saya megang di setir ini dia nggak ada ketukan tambahannya ketika tadi ngelewatin jalan yang keriting ya. Oke. Hanya saja memang sayup ban terdengar karena ban ini udah 2015 teman-teman. Iya. Menandakan dari baru ini mobil Bannya nggak pernah belum turun diganti. Mas ya? Ban serapnya jangan-jangan masih asli nih Pak Fajar. Asli belum. Belum pernah turun. Ya Allah. Jadi terkonfirmasi Pak, kilometernya benar. Dan koplingnya enak banget Pak Taufik. Nah, masih iya, empuk. di manual kan. Koplingnya masih empuk dan responsif. Jadi tidak ada slip sama sekali. Ketika ini saya tambahkan sedikit gas saja, dia mesin itu seperti gereng. Maksudnya gereng itu bukan slip ya, gereng itu dalam keadaan ini gigi 4 soalnya Pak. Gigi 4 Saya paksa gigi 4 karena untuk mengetahui apakah koplingnya ini slip apa enggak. Ternyata itu tadi, karena mesinnya itu dia 1200 cc, dipaksa masuk gigi 4 ketika kecepatan rendah, akhirnya dia gereng seperti ngeden Pak. Tapi saya nggak mendengar ada suara ngelitik loh Mas. Enggak. Hah? Enggak. Iya nggak ada suara ngelitik sobat tapi dia. Cuman di Nissan Grand Leaf kan ngelitik. Gawat ini Mas Ardi. Biasanya kan ada tek kayak gitu Ya, Mas Ardi ya. ngelitik. Keren. Berarti ruang bakarnya mobil ini pun bersih Pak. Nah, ini ngomong-ngomong Pak Fajar menggunakan bahan bakar apa ya Mas? Dari baru pertama 92. Wih, Mas Ardi. Terkonfirmasi oli mesinnya tadi bersih. Atau kemudian di dalamnya tidak ada selat sama sekali. Betul. Berarti mobil ini memang pertama pemakaian yang sangat bagus, perawatan yang sangat berkala. Hanya saja mungkin tadi remnya Pak, kelewatan ngeceknya. ya. Hanya kiri saja sih, yang kanan masih bagus. Karena sudah terlalu nyaman kali ya. Iya betul. Ini kita lewatin jalan sini kan, Pak Taufik tahu ya, ini adalah test drive kita. Kenapa kita lewatin sini? Karena untuk konfirmasi apakah ada bunyi-bunyi tambahan atau enggak. Ternyata enggak ada Pak. Nggak ada bunyi. Senyap sekali, kaki-kakinya senyap. Keren. Oke lah, sesuai. Semoga nanti dengan harga yang ditawarkan oleh Pak Fajar mudah-mudahan nggak tinggi-tinggi amat Pak. Betul. Nah, mudah-mudahan harganya kalau ingin mengkonfirmasi bisa lihat aja di toko online ya. Oh iya. Kan banyak barang-barang juga di sana. Tapi Iya. kalau ini kan kita sudah melakukan proses pengecekan ya. Betul. Nah, jadi bisa diperhatikan. Nah, tumben ada Brio juga depannya. Satya juga. Kembaran juga ya Pak. Nah, juga ya Mas ya. Iya. Oke. Tapi bagusan yang ini Pak. Iya, bagusan ini. Kelihatan dari cara mobil jalan itu goyangannya beda Pak, bandingannya beda. Tuh. Nah, ya toh, kalau dia kan terlalu mentul ya, Oh, berarti masalah di ini Mas ya. suspensi. Betul. Oke. Kalau absorbernya dia sudah mulai bocor atau lemah, ketika jalan itu ini pantulannya terlalu banyak bouncingnya Pak. Oh, itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Yang Karena ini belum dia nih. pernya itu tidak ada yang mengabsorber. Oke. Baik, Mas Ardi, Ya. ini kan kita udah melakukan tes jalan nih, suspensi bagus, kaki-kaki oke, setir, Betul. rek setir nggak ada yang bunyi, Betul. apa namanya, Kopling. juga aman gitu ya, Aman. responsif lah. Responsif. Nah, Mas Ardi, ini Ya. dibuka berapa sih? Langsung tanya Pak Fajar aja. Nah, Pak. tanya aja Pak Fajar ya. Pak Fajar bagaimana Pak harganya Pak Fajar? 115. Wih, murah Pak, murah. Murah. Iya, Murah, sobat Apedia. Saya barusan cek di toko online. Iya. Ini murah, benar-benar murah. Dengan kondisi kayak gini saya mikir 127 juta Pak. Nah, ini bisa dihubungi di mana Pak Fajar? Dan apakah itu masih nego? Bisa nego, tapi turunnya dikit aja. Dikit aja ya. Sebenarnya nggak usah dinego, langsung Nggak beli usah aja nego, Pak. langsung beli aja ya. Langsung beli aja. Nah, bisa ditelepon berapa dan alamatnya di mana Pak kalau ingin melakukan pengecekan kendaraan? Nanti bisa dihubungi di nomor WA 0815 Ya. 6786 9251. Fajar. Fajar. Lokasinya? Lokasi Pak? Lokasinya nanti di Jogja Klaten mungkin ya. Dekat apa nih? Patokan? Patokan nanti di Apotek Kurnia Farma, Pokoh, Menden, Kebun Klaten. Oh, Klaten, oke. siap. Dari situ. Dari kota berapa jauh Pak? Berapa Dari menit? kota nanti 15-an menit dari kota. Oh, dekat ternyata, Pak. Dekat, Iya. jauh. Dari Baik. Klaten dekat. Mari, Sobat Apedia yang pengen punya mobil
tanpa PR-nya dikit ya, tapi Dikit. udah melakukan pengecekan oleh Mas Hardi dan daripada susah-susah milih sana milih sini, ya kan? Iya, dan belum tentu dapat kilometer rendah dengan Nah. harga yang sangat murah. Kilometer rendah sangat murah. Ini konfirmasi terakhir Pak, mobil nggak narik, Nah tuh, kemudian bearing roda tidak terdengar, oke. hanya sayup ban sedikit. Itu ban ya, bukan bearing ya Mas ya? Bukan bearing. Oke, Kayak gitu. wajar lah besok beli ini ganti ban semua. Nah, apalagi harganya murah. Wah, wes susuk Pak itu Pak. Kayak gitu, semoga yang mengaksikan video ini atau mungkin ada yang referensi teman-teman semuanya itu ada yang mau mencari Brio. Betul. Semoga video ini bisa menjadi referensi dan juga semoga mendapatkan keberkahan dari jual belinya. Amin. Amin, Ya ya rabbal Allah. alamin. Sedikit lagi Mas Hardi. Ya, Pak. Sobat Apedia yang ingin melakukan hal yang sama dengan Pak Fajar, jangan sungkan-sungkan menghubungi Mas Hardi, Ya. datang ke AHA Motor ya. Betul Pak, Kita lakukan juga proses untuk membantu jual ya. betul. Atau Akan kalau tayangkan bisa di kita Apedia. titip jual ya, Ya, tayangkan titip di jual. Apedia. Mudah-mudahan berkah dan bisa mendapatkan Harga terbaik. harga terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.